Kita bisa periksa kok pakai program namanya UIS. Kita masukkan data itu dan akan muncul ini angka ini 170.33.1355 dan itu terletak di Alibaba Cloud Singapore Private Limited. Clear bahkan. Itu ada di melanggar undang-undang. Ya. Apakah di luar negeri itu bisa dimainkan suara di Logikanya Pak Karni sederhana aja Pak, kita punya barang dan kalau barang kita itu kita simpen tidak di rumah kita, siapa yang menjamin barang itu akan bisa aman 100%? Barang itu kita titipkan di tetangga dan di sana itu campur dengan jutaan data e-commerce dari seluruh dunia di Alibaba.com ini. Itu loh Pak Karni. Jadi ya saya nggak mau seudon, tetapi hal semacam itu mungkin nyatanya juga orang-orang yang pada mengatakan kok bisa data itu di kolom tertentu itu bisa ada automatically algorithm namanya, bisa sealgoritma terotomatis terkalikan. Dan ini lucunya tidak bisa diubah dari sini, tapi bisa diubah juga bisa dari kecamatan, pileknya bisa diubah. Tapi yang pilpres nggak bisa diubah, tapi bisa dikoreksi di pusat. Ini kan aneh juga. Jadi tidak adanya prosedur yang standar terhadap angka-angka di Sirekap ini yang membuatnya bisa kemudian dia benar-benar aman dan firm. Dan lagi-lagi kalau dikejar soal itu nanti jawabannya oh itu kan bukan alat utama, itu kan alat utamanya nanti form itu formnya hasil itu C1 hasil itu yang nanti secara manual berjenjang ke atas. Nah kalau gitu buat apa kalau itu bukan alat utama, buat apa anggaran miliaran habis buat alat itu Bang Karni? Ini saya sesek sekali teknologi digunakan justru untuk membungkus sebuah niat-niat yang kurang bagus. Baik, mari kita dengar jawaban dari Ketua KPU yang saya wawancarai semalam. Nah, ini yang serius juga pertanyaan soal server di luar negeri ini. Jadi mereka kaget karena cloud-nya ternyata terafiliasi ke Alibaba. Saya baca, ada juga ke Cina sana. Nah, kenapa bisa pakai aplikasi atau servernya yang ada di Singapura? Sepanjang saya ketahui, berdasarkan laporan yang berbasis kampus, nggak ada kita pakai vendor-vendor yang lain. Baik, Pak Ketua. Terima kasih, Bang Karni. Ya. Sudah datang. Jadi begini Pak Karni, untuk keterbukaan informasi publik, audit forensik, udah, itu harus. Ketika di audit forensik ketahuan semua nanti, kalau dia pernah terkoneksi dengan IP sekian dan itu ternyata ada di Singapura, udah batal demi hukum tadi statementnya, udah langsung dikatakan tidak benar. Dan itu kan sepanjang pengetahuan Ketua KPU lah. Mungkin pengetahuannya memang tidak panjang. Itu aja. Benar. Itu apa yang bikin orang-orang ITB, kampus Bandung maksudnya? Ya. Berarti teman-teman saya bilang. Betul, tapi saya ini justru ingin bela teman-teman di ITB. Tolong bicaralah sebenar-benarnya. Bukan maksudku, oke, aku goblok-goblokan ya. Ya. Misalkan rata-rata 300 tiap TPS. Ya. Apa nggak dibikin otomatis kalau lebih dari 300, pling, nggak? Dulu ketika di pilkada, feature itu, protection automatic itu ada. Justru herannya sekarang ketika di pilpres, itu tidak diaktifkan. Jadi bisa melonjak angkanya. Dan harus dikoreksi dari pusat lagi. Ini kan aneh. Makanya ini tujuannya saya, Mbak. Kenapa saya percaya penuh teman-teman ITB, ya terpaksa harus dibuka lah. Itu buat program itu dengan benar-benar jujur, clear. Tapi sekarang dimungkinkan ada loophole, dimungkinkan ada backdoor masuk ke dalamnya. Ya. ITB masih ada? enggak, aku nanya, masih ada? Rok ITB masih ada? Pakai mic. Gini. Matematikanya betul, etikanya salah. Mungkin saja dia takut bicara, Bang. Karena jadi salah satu pejabat direktorat gitu aja. Itu yang punya, yang bikin sistem ini gitu. Di luar server, Anda melihat ada kecurangan-kecurangan lain nggak? Sebagai Itu tadi. Jadi ada, karena ada backdoor yang dibuka. Dimungkinkan ada program yang disusupkan ke dalamnya, sehingga bisa kemudian digunakan untuk karena logika akal sehatnya Bang Karni dan juga semua pemirsa LC, kalau kesalahan OCR atau OMR itu pasti kalau ada kotor dia pasti akan nambah ya 1 jadi 7, 1 jadi 4, nggak akan nambah kolomnya jadi 0 jadi 74 jadi 740. Itu tuh nggak mungkin Bang Karni. Tapi ini terjadi di banyak laporan. Kok bisa ada penambahan desimal itu? Padahal kan itu aneh dan itu harus dikoreksi. Coba kalau nggak ketahuan, kalau nggak dikoreksi, ya bablas angkanya. Itu yang terjadi. Tapi pertanyaan saya begini, itu kan bisa di-recheck kepada C1 tadi. Setuju. Artinya kalaupun itu ngawur atau error, Ya.
atau dimasukin dari luar negeri, C1-nya kan akan mengatakan Itulah, itu salah. makanya C1 hasilnya itu jangan bener sampai hilang. 800 ribuan TPS lebih ya, berapa ya Pak Iqbal ya TPS itu? Jumlahnya itu harus nanti cek, kan ini namanya pakai teknologi kok malah lebih lambat. Aku tadi ngitung kalau 300 saja, Ya. tiap TPS 300 Betul, itu Pak. mungkin kali 800 ribu aja, bukan pada lebih, itu sudah 240 juta Ya, pemilih. lebih dari DPT kan? Padahal 204 kan DPT. Betul, betul. Makanya, it's simple harusnya bisa dibuat sebuah automatic checker sehingga tidak perlu harus ada heboh kemarin Bang Karli. Kalau automatic checker yang dipasang, teknologi tadi ditambahkan etika di dalamnya, ya udah selesai, nggak perlu heboh ada Sirekap. Biaya mahal kok malah bikin heboh. Maka kemarin saya bikin tulisan Bang Karli. Sirekap ini memang banyak kelebihannya, lebih lambat, lebih tidak akurat, lebih mahal daripada kalau tidak pakai Sirekap itu Bang Karli. Tadi bahasa tubuhnya ketua KPU itu kayak ragu-ragu gitu kan. Tadi lihat bahwa dia itu lack of knowledge itu. Dan karena itu dia bilang, ya sepanjang pengetahuan saya, itu pun kalimat yang sudah menunjukkan bahwa ada persembunyian kejahatan itu. Orang mesti bilang saya tahu persis tuh. Itu poinnya. Jadi kalau dipanggil psikolog atau dimasukin ke ruang lie detector itu akan kelihatan kalimatnya. Kalau hari-hari ini teman-teman di lapangan yang sudah berdarah-darah merasa, loh kok servernya tiba-tiba berhenti. Nah, ternyata memang saya kemarin juga serius, berhentinya itu kenapa? Gitu. Bukan hanya membenahi itu 1.000 sekian yang error ya, masa errornya sampai 71.000 ya Mbak Titi ya, tetapi juga ternyata itu ada sesuatu. Dan ternyata setelah saya cek, IP address internet protokol yang tadinya 170.33.1355 itu milik Alibaba.com atau Aliyun Computer yang ada di Singapura, mulai pagi tadi itu atau 1-2 hari terakhir ini sudah pindah ke 163.181.100.212, yaitu dipindahkan ke Indonesia. Nah, saya menduga kuat, ya saya menengarai bahwa pemindahan ini adalah untuk menghindari sanksi atau untuk menghindari misalnya ada tindakan yang mungkin nanti pelanggaran tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, meskipun itu belum penuh dilakukan, tapi jelas sudah melanggar karena data itu tadi di Singapura. Jadi sebelum ketahuan, sebelum kemudian di audit forensik, ini dipindahkan dulu. Dan jejak digital ada. Saya menyimpan semua rekapnya, mulai dari ketika masih berada di Singapura, di Aliyun Computing Co. Limited, sampai dengan dipindah ke Indonesia. Dan menariknya, masih ada nama Aliyunnya gitu loh. Jadi dia lupa. Ada satu jejak digital yang saya sudah capture juga, gitu. Nah, ada nama Aliyunnya, cuman itu sekarang posisinya sudah ada di Jakarta. Jadi ini semata-mata hanya untuk menghindari sanksi atau untuk terhindar dari misalnya ada upaya, karena kemarin dalam konferensi pers 100 tokoh itu kan ada salah satunya adalah mantan Wakapolri ya Pak Komjen Gresino, saya sebut saja beliau karena beliau juga teriak keras waktu itu. Kalau sudah ada kayak gini, ini sebenarnya server KPU udah layak di police line, udah layak karena sudah terjadi tidak pidana, ada pencurian suara, ada penggelembungan suara di situ. Nah, jadi sekarang malah dengan dipindahkan ke Indonesia, menurut saya bagus ini, lebih mudah untuk melakukan police line gitu loh. Jadi artinya ini blessing in disguise lah gitu. Jadi menurut saya alhamdulillah juga kecerobohan mereka ketika memindahkan itu akan membuka peluang bagi forensik IT untuk nanti mengungkapnya, Mas Aldi.